Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horor. Sehat-sehat lur, aman kabeh yo, aman kabeh yo. Oke, balik mana ambil aku Icang seperti biasa. Kali ini kita akan mengalor film bertemakan survival atau bertahan hidup. Ini baru definisi bertahan hidup ya ini, dan berdasarkan kisah nyata. Bergenre drama thriller. Film ini berjudul Alive tahun 1993. Jujur aja aku baru tahu film ini lur. Meskipun filmnya sangat lawas, tapi beneran bagus banget, serius, dan banyak pelajaran hidupnya. Wajib banget kalian tonton secara utuh pokoknya. Alive bercerita tentang sekelompok tim rugby beserta teman dan keluarganya yang OTW ke Chili untuk mengikuti pertandingan. Lah kok pas di pegunungan Andes pesawat kecelakaan dan mereka harus bertahan hidup dari ganasnya alam selama 72 hari. Oke, langsung kita gaskan pantun aja ya. Bule Siti Panune Ijo, monggo sekecaaken. Ju. Berdasarkan kisah nyata, seorang pria menceritakan tentang kisah keajaiban Andes, di mana kejadian itu adalah momen terberat dalam hidup, sekaligus membuat dia dan teman-temannya lebih dekat dengan Tuhan. Film pun flashback saat kejadian pada tahun 1972. Sekelompok atlet rugby Uruguay beserta keluarga, teman-temannya, dan awak pesawat berjumlah 45 orang OTW terbang ke Chili untuk bertanding dan harus melewati daerah pegunungan Andes. 20 menit lagi mereka akan mendarat dan pesawat harus melalui cuaca yang sangat buruk. Ini anak-anak rugby udah dibilangin duduk di kursi masih aja betingkah-betingkah berdiri-berdiri ya kan. Pesawat udah turbulensi berkali-kali, malah dibuat bercandaan, bahkan yang ngerokok ada lur. Sampai akhirnya karena pandangan terhalang, pilot nggak menyadari jika pesawat terbang terlalu dekat dengan gunung, dan yang terjadi karena kecelakaan itu beberapa orang tewas dan sebagian besar masih hidup. Ini karena orangnya banyak banget, daripada bingung kita sambil jalan aja perkenalannya ya lur ya. Roberto dan Gustavo, mahasiswa kedokteran sekaligus anggota tim rugby, mulai menenangkan banyak orang, termasuk Federico yang kakinya robek sampai kelihatan tulangnya. Krek. Selain itu, ada juga yang perutnya ketancap besi. Is it serious? Terlihat co-pilot yang sudah tewas, sedangkan pilot sekarat. Mereka semua saling membantu mengeluarkan kursi-kursi pesawat dan juga mengambil cover joknya untuk selimut. Karena suhu pasti akan turun puluhan derajat Celcius ketika malam hari. Dalam kedinginan malam, mereka pun mencoba tidur. Itu angin udah kenceng banget, butiran-butiran salju masuk lewat jendela. Belum lagi kalau ada yang belet alah ambiar jelas. Seorang wanita bernama Miss Alphonsine masih belum bisa bergerak karena kakinya kejepit kursi. Jadi posisinya masih tengkurap kesangkut gitu lur. Antonio si kapten tim meminta bantuan teman-temannya untuk menutupi lubang-lubang di sana sebisanya dengan koper dan juga kursi. Keesokan paginya, Roberto meminta semua penumpang yang patah kaki atau tangan untuk berbaring di salju agar bisa mengurangi pembengkakan. Lalu Antonio mendatangi Fraga, mekanik pesawat tersebut, dan menanyakan apakah ada api suar atau persediaan makanan di pesawat tersebut. Tapi itu semua nggak ada. Ditambah lagi si Fraga ini nggak kooperatif lur, kayak keganggu mentalnya semenjak kecelakaan tersebut. What about the radio? The batteries are in the tail. The tail's gone! Semua orang yang sudah tewas dibaringkan berjejer di salju, termasuk Miss Alphonsine yang akhirnya tewas. Mereka pun berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal dan agar yang masih hidup diberikan keselamatan. Total ada 27 orang yang masih hidup dan mulai kelaparan, sedangkan makanan hanya tersisa sedikit dan Antonio mulai membaginya dengan sangat adil. Lalu saat sedang merokok, mereka mendengar suara pesawat, tapi salju terlalu tebal dan otomatis pesawat nggak bisa melihat mereka. Malam itu mereka lalui dengan berharap akan segera diselamatkan. Keesokan harinya, ada yang mendapatkan ide untuk mencairkan salju agar menjadi air dengan bantuan seng dari bagian belakang kursi. Nando yang sudah tak sadarkan diri selama 2 hari akhirnya siuman. Hampir pingsan lagi lur ketika mengetahui ibunya sudah meninggal. Tapi terdengar suara kakaknya Susana yang memanggilnya, dan itu membuat Nando kuat kembali.
Keesokan paginya kembali terdengar suara pesawat dan mereka langsung berteriak minta tolong. Mereka pun sangat yakin jika pesawat tadi bisa melihat dan akan menolong. Karena mulai jumawa akhirnya persediaan coklat dan makanan lainnya dihabisin ya kan pas malamnya, tanpa sepengetahuan Kapten Tim Antonio. Tapi pada kenyataannya sampai besok pagi bantuan tidak kunjung datang dan Antonio sangat marah ketika melihat persediaan makanan yang sudah habis. What is this? What the hell is this? What's the matter? Don't you know that you're playing with our lives? There's virtually nothing left! That could take days, a week! We have nothing to eat! We have crap! Mereka semua akhirnya mengaku jika mencuri persediaan makanan diam-diam karena mengira pesawat akan datang menyelamatkan. Di titik inilah Antonio ngambek dan gak mau ngurusin mereka lagi. 5 hari sudah dilalui, terlihat Federico dan Alberto yang diberikan kasur gantung karena kaki mereka yang cedera parah. Federico kakinya sobek sampai kelihatan tulang, sedangkan Alberto kakinya patah. Hebatnya si Federico, dia lebih mementingkan keselamatan Alberto, padahal kondisi kakinya jauh lebih parah. Lalu ketemulah sebuah radio yang gemersek-gemersek yang cuma bisa buat dengerin berita aja. Ada lagi transmitter radio di pesawat yang bisa dipakai untuk komunikasi. Tapi masalahnya transmitter itu mati dan butuh energi baterai. 5 orang memutuskan pergi mencari ekor pesawat karena di sana ada baterai yang bisa digunakan untuk menyalakan transmitter radio. Dalam kondisi kelaparan dan kelelahan, mereka mulai berjalan perlahan-lahan. Sampai akhirnya salah satu dari mereka terperosok karena ternyata di bawahnya adalah jurang yang sangat besar. Alhamdulillahnya masih bisa diselamatkan. Di hari ke-9, Susana tidak bisa bertahan hidup dan akhirnya meninggal. Radio kecil yang ditemukan mulai bisa terdengar jelas dan berita menyiarkan bahwa pencarian pesawat jatuh dibatalkan dan menganggap semua penumpang sudah tewas. Antonio nggak tega menyampaikan informasi tersebut ke semua orang karena itu sama saja dengan memupuskan harapan mereka. Tapi kalau nggak disampaikan, mau sampai kapan mereka nungguin bantuan ya kan? Akhirnya Nando lah yang menyampaikan informasi tersebut. Karena mau nggak mau mereka harus bertahan hidup. Nando mengatakan jika mereka membutuhkan energi dengan cara memakan sesuatu. Semua orang di sana pun auto paham jika satu-satunya yang bisa dimakan adalah daging dari orang mati. It means we should eat the dead. It's what we gotta face. Nando. Nando! Perdebatan terjadi di antara mereka. Ada yang jijik dan takut menyalahi norma. Ada juga yang realistis karena harus bertahan hidup. Gustavo sangat khawatir jika menjadi seorang kanibal akan berdosa besar. Beberapa orang juga nggak mau makan dari mayat teman ataupun keluarganya. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk berdoa terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan pencerahan keputusan apa yang harus diambil besok pagi. Dan mereka pun akhirnya sepakat untuk memakan daging orang mati. Roberto menjadi sukarelawan yang pertama kali mencobanya. Ini miris banget sih lor. Seandainya tiba-tiba datang Dims the Meat Guy bawa Wagyu A5 medium rare, jelas beda cerita. Mereka pun mulai makan satu persatu. Setelah perut sudah terisi, 3 orang kembali mencari ekor pesawat. Sedangkan yang lainnya mendoakan agar mereka bertiga bisa kembali dengan selamat. Ketiga orang itu berhasil bertahan di cuaca malam yang sangat dingin dan melanjutkan perjalanan sampai menemukan mayat yang masih berada di kursi. Dompet dan kalung mayat di sana diambil untuk diberikan ke keluarga masing-masing. Dan karena kaki sudah nggak kuat berjalan, mereka pun memutuskan kembali dengan cara bermain ski pakai kursi pesawat. They didn't die, Roberto. Anything is possible. Malamnya mereka menyusun strategi baru untuk menemukan ekor pesawat yang kemungkinan gak jauh dari lokasi tadi. Barang-barang yang bisa dibakar mulai berkurang, bahkan gitar yang biasanya dimainin juga ikutan dibakar. Salutnya lagi sama mereka ini lur, di tengah kesulitan dan sedikit harapan hidup, mereka masih bisa bercandaan. Suami istri bernama Javier dan Liliana malam itu lagi ngobrol-ngobrol. Javier khawatir dengan keselamatan istrinya yang gak mau makan mayat. Liliana pun akhirnya berubah pikiran dan akan memakan mayat besok pagi demi bisa bertahan hidup untuk anak-anaknya nanti. Tapi saat tengah malam, tiba-tiba salju longsor dan menabrak pesawat.
Udah gelap, dingin, lapar, lemes, kena longsor pula. Seketika pesawat dipenuhi timbunan salju dan mereka langsung saling menyelamatkan satu sama lain agar bisa bernafas. 8 orang tewas dalam insiden tersebut, termasuk Liliana yang belum makan sama sekali. Please don't take her from me now. Tonya? Badai salju masih berlanjut dan mereka tidak bisa keluar dari pesawat tersebut. Hari itu adalah hari ulang tahun Rafael dan mereka menyempatkan merayakannya pakai sebatang rokok. Happy birthday, dear Raphael. 19 orang ini pun akhirnya tertidur sampai keesokan paginya, di mana hari itu badai sudah berhenti dan cuaca sangat-sangat cerah. Bahkan matahari sangat panas, bahagianya bukan main lur. Mereka semua langsung bekerja bakti menggali salju dan mengeluarkan mayat dari pesawat. Stok makanan baru ya kan, karena mayat-mayat sebelumnya udah ketimbun. Malamnya saat mereka tidur, Alberto mengatakan jika dia merasa sangat dekat dengan Tuhan. Sambil dipeluk oleh Federico, Alberto meninggal dunia keesokan paginya. They rest in peace. Sisa 18 orang yang masih bertahan hidup sampai di hari ke-50 dengan terus memakan daging manusia. 3 orang berencana pergi melanjutkan pencarian ekor pesawat dengan bekal potongan-potongan daging manusia dan juga pakaian tebal. Mereka adalah Nando, Roberto, dan Tintin. Sampai akhirnya mereka menemukan ekor pesawat tersebut. Betapa senangnya Roberto melihat ada sekotak coklat, sweater, dan juga komik. Bahkan odol aja sampai dimakanin dong. Jules, man! Jules! Mereka pun bermalam di sana sambil merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nando berpikiran untuk berjalan mendaki pegunungan sampai ke Chili. Tapi yang lainnya jelas tidak mau, karena itu memakan waktu sangat lama, yang artinya sama aja dengan bunuh diri. Mereka lebih memilih membawa baterai kembali untuk menghidupkan transmitter dan meminta pertolongan. Masalahnya lur, ini baterai berat banget, nggak bakalan sanggup ditenteng gitu aja. Well, that isn't gonna work, is it? Karena baterai nggak bisa dibawa, akhirnya mereka bertiga kembali dan memaksa Roy ikut ke ekor pesawat. Karena Roy yang paling paham soal radio. Sepanjang jalan Roy isinya ngeluh terus, lemah. Karena Roy nggak yakin radio pesawat bisa nyala, Nando tetap ingin berjalan sampai ke Chili. Tapi ya yang lain masih nggak mau dan memutuskan kembali ke pesawat dengan menggeret baterai tersebut. Ketika hari sudah mulai gelap, badai salju kembali datang. Roy yang lemah, ngeluh nggak sanggup berjalan. Padahal kalau mereka kejebak gelap di sana, fix bakalan mati ya kan. Nando pun meminta Roberto dan Tintin untuk kembali duluan, sedangkan dia akan memaksa Roy terus berjalan. Setelah berjalan cukup jauh, Roberto dan Tintin akhirnya sampai di pesawat dengan badan sudah dipenuhi oleh salju. Sedangkan Nando dan Roy masih belum kelihatan, sampai akhirnya terlihat siluet mereka, di mana Nando sampai menggendong Roy nyusahin lemah. Sesampainya di pesawat, terlihat Federico yang sudah tewas. Mereka pun kembali berduka kehilangan satu teman lagi. Di hari ke-61, Carlito sudah selesai membuat kantong tidur yang cukup hangat. Nando pun mengatakan ke Roberto jika inilah waktunya untuk mencari jalan keluar ke Chili. Pas mereka lagi berdebat, Carlitos mengabarkan jika Rafael telah tewas. Mendengar kabar itu, Nando pun semakin yakin satu-satunya jalan agar bisa selamat adalah mendaki gunung dan menuju ke Chili sebelum mereka semua benar-benar mati. Dan Roberto pun akhirnya setuju. Dengan dibekali kantong tidur, pakaian hangat, dan juga makanan, Nando, Roberto, dan Tintin berangkat mencari jalan keluar. Don't forget the pizza! Perjalanan pun dimulai. Mereka mendaki tebing curam, melewati gunung, dan tidak lupa untuk beristirahat. Sampai akhirnya pendakian terus dilakukan, berharap puncak gunung tersebut adalah yang terakhir. Tapi ternyata perjalanan mereka masih sangat jauh. Lalu tiba-tiba perlahan-lahan dengan tali pengaman seadanya, Nando akan menolong Roberto. Aduh, ini kalau Tintin kepleset juga mampus bertiga lur. Untungnya Roberto berhasil selamat. Keesokan paginya, Roberto mulai putus asa dan ingin kembali. Nando pun menahan Roberto dan mengajak Tintin mendaki lebih ke atas untuk melihat jalan. Nando yang duluan sampai di atas meminta Tintin kembali dan menyuruh Roberto pergi ke atas sana, agar Roberto bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang ada di kejauhan.
Nothing but mountains. Ternyata hanya ada pegunungan di sekitarnya. Roberto pun semakin putus asa. Tapi Nando menunjuk ke salah satu pegunungan yang tidak bersalju. Nando yakin setelah melewati itu, mereka pasti akan bisa melihat sungai dan lembah hijau. Tapi Roberto sudah menyerah karena dia nggak sanggup berjalan lebih jauh lagi. Nando pun langsung memotivasinya bahwa mereka harusnya bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup. Nando berjanji mereka akan tetap selamat dan sangat yakin tidak lama lagi akan terlihat lembah hijau. Kalaupun mereka mati, setidaknya mereka mati karena sudah berusaha. Luar biasa Cak Nando. Tintin pun diminta kembali ke pesawat dan mereka berdua membawa sebagian makanannya karena makanannya nggak bakalan cukup lur kalau harus bertiga yang lanjut perjalanan. Setapak demi setapak mereka lalui dengan penuh keyakinan sampai akhirnya Nando dan Roberto benar-benar melihat lembah hijau dengan sungai yang mengalir. Di dalam pesawat, terlihat Tintin yang sudah sampai di sana. Mereka semua hanya bisa menunggu dan berharap bantuan segera datang. Lalu terdengar sayup-sayup suara helikopter yang ternyata Nando dan Roberto berhasil menaklukkan pegunungan Andes dengan membawa bala bantuan. And so we were saved. Scene pun kembali ke pria di awal film yang ternyata adalah Carlitos. Carlitos menceritakan setelah mereka semua berhasil diselamatkan, tim khusus kembali datang untuk menguburkan semua mayat dengan batu-batuan dan salib di atasnya sebagai kuburan mereka. Di akhir film tertulis bahwa film ini didedikasikan untuk 29 orang yang meninggal di gunung dan juga 16 orang yang berhasil selamat. We were brought together by a grand experience. Abuyar, ini lo baru bertahan hidup lur. Jangan dikit-dikit manja kamu dek. Kok malah jadi ospek sih? Krek. Coba kalian bayangkan kalau ada di posisi mereka lur, kecelakaan, lihat keluarga dan teman mati, dingin, lemes, longsor, apalagi badai salju, terpaksa mengkanibal, sampai bertahan hidup nyari jalan keluar. Di film tadi kalian lihatnya emang terkesan cepet ya kan, Nando sama Roberto sampai ke lembah hijau, tapi di kejadian nyatanya butuh waktu 10 hari lur, sampai ke desa terdekat di kaki gunung. Berarti kan masih harus bertahan hidup lagi, coba luar biasa sih. Kalian bisa cari sendiri artikelnya pas Roberto diwawancarai sama National Geographic lur. Gimana sulitnya mereka pertama kali makan mayat karena nggak ada cara lagi buat bertahan hidup ya kan. Proses mereka lebih dekat dengan Tuhan, kumpul tiap tanggal 22 Desember buat memperingati hari penyelamatan. Wah macam-macam lah. Disebutin juga tuh lur sama Roberto bahwa orang-orang yang masih bisa cukup tidur, makan dan minum layak itu sangat-sangat beruntung. Makanya hidup jangan lemah. Yo wes segitu dulu, aku Icang undur diri, matur nuwun dan sinu untuk kebanyakan mengeluh. But say yes untuk Lisa Grab di bawah ini. Assalamualaikum lur.